Halo lur, gimana nih kabar kalian? Udah nembak gebetan? Apa masih jomblo nih? Oke, buat nemenin ngopi kalian yang sambil berhal itu, kali ini Mas Al akan menceritakan sebuah film yang rilis di Amerika Serikat pada tahun 2009. Film ini diangkat dari sebuah novel karangan Dan Brown, disutradarai oleh Ron Howard, dan film ini dibintangi antara lain oleh Tom Hanks, Aile Urey, dan Ewan McGregor. Dan inilah dia Angels and Demons. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah laboratorium di mana di tempat tersebut sedang dilakukan proyek rahasia. Di bawah pengawasan Pastor Silvano Bentivoglio dan Dr. Vittoria Vetra, organisasi Eropa untuk riset nuklir atau disingkat dengan CERN melakukan proses penumbuh hadron raksasa dan menciptakan 3 tabung partikel antimateri. Namun segera setelah itu tidak disangka, antimateri tersebut dicuri dan lebih mengerikannya lagi, Dr. Silvano dibunuh dengan dicongkel matanya karena untuk masuk ruang penyimpanan tersebut harus melewati keamanan yang dienkripsi dengan pemindai retina lur. Kemudian di saat yang sama, Gereja Katolik Roma diperlihatkan sedang berduka karena kematian mendadak Paus Pius XVI di Roma dan sedang mempersiapkan konklav untuk memilih paus berikutnya. Vatikan memanggil pakar simbol Robert Langdon yang diperankan oleh Tom Hanks dari Universitas Harvard untuk membantu mereka menyelamatkan 4 previti dan menemukan tabung antimateri tersebut. Menggunakan pesan video, penculik tersebut mengancam akan membunuh satu persatu kandidat setiap jam mulai pukul 8 malam nanti dan mengebom semua wilayah kota Vatikan pada tengah malam menggunakan tabung antimateri yang hilang tadi. Singkat cerita, Langdon sudah tiba nih di Vatikan. Ia menyimak pesan video Illuminati dan menyimpulkan bahwa keempat kardinal akan mati pada 4 lokasi altar jalan pencerahan yang ditandai dengan patung-patung malaikat di lokasi yang identik dengan 4 elemen klasik. Empat elemen klasik itu antara lain tanah, api, udara, dan air. Kepala Garda Swiss tak mengizinkan Langdon masuk ke dalam ruang arsip Vatikan. Tapi dengan persetujuan Patrick ini adalah seorang kamerlinggo. Jadi kamerlinggo ini yang menggantikan paus saat sede vacante atau masa kekosongan tahta suci paus sebelum paus yang baru terpilih dan dilantik. Langdon diberikan akses ke arsip rahasia Vatikan. Langdon meneliti buku dialog terkait 2 sistem utama dunia karya Galileo dengan Vittoria. Karena waktunya mepet nih, disobeklah buku itu dan dibawa sama Mbak Vetra. Masalah suka model yang begini nih, ekstrim. Dalamnya Langdon mencari petunjuk didampingi Inspektur Jenderal Ernesto dan Claudio dari Angkatan Kepolisian Vatikan dan menemukan bahwa lokasi selanjutnya adalah Kapel Chigi di Gereja Santa Maria del Popolo. Di sana mereka menemukan Kardinal Ebner tercekik dan dadanya dicap dengan kata ambigramatik tanah. Lokasi kedua yaitu lapangan gereja Santo Petrus. Dan saat mereka tiba, terlihat Kardinal Lamase merangkak berlumuran darah dan dadanya sudah dicap dengan kata ambigramatik udara. Sementara itu, sang pembunuh terlihat menyelimat melalui kerumunan orang-orang di lapangan gereja Santo Petrus tersebut. Commander Olivetti said I was not to leave your side this time. Leading up the Royal Mikasa.
his tongue. Post-mortem, the blood congeals and turns the inside of the mouth black at least a week after his death. Will you come with me, please? All of this for me. Nice to see you, St. Teresa. St. Teresa's Church? Santa Maria della Vittoria. Do you know it? Yes, I do. The journals, where are they? Signori, this is unacceptable. Is at war. The Illuminati. Langdon, Olivetti, dan Vincenzi menemukan gereja ketiga, yaitu Santa Maria della Vittoria. Tetapi saat mereka tiba di sana, Kardinal Guidera yang dirinya sudah dicap dengan kata ambigramatik api tergantung di atas tumpukan kayu yang terbakar. Insiden baku tembak pun terjadi antara pembunuh dan petugas kepolisian. Di sini Olivetti dan Vincenzi akhirnya terbunuh. Kemudian Langdon meyakinkan dua petugas karabinieri untuk membawanya ke lokasi selanjutnya, yaitu Fontana dei Quattro Fiumi. Ketika sang pembunuh tiba dengan mobil van, Langdon melihat pembunuh itu menjatuhkan Kardinal Bagia yang terlihat dan dicap di dadanya dengan kata ambigramatik air ke dalam kolam air mancur tersebut. Sontak dengan bantuan orang-orang sekitar, Langdon berhasil menyelamatkan Kardinal Bagia. Kemudian Kardinal Bagia memberitahu Langdon bahwa sarang Illuminati adalah Castel San Angelo. Di sana Langdon dan Vetra menemukan lorong tersembunyi menuju Vatikan yang digunakan sebagai tempat persembunyian bagi si pembunuh. Mereka menemukan simbol cap besi dan menyadari bahwa simbol terakhir tertuju ke kamar Lengo. Tapi tiba-tiba si pembunuh itu keluar dari persembunyiannya saat Vetra ingin menelpon Patrick untuk memberitahu hal ini. Namun kemudian pembunuh tersebut membiarkan Langdon dan Vetra tetap hidup dan mengatakan bahwa membunuh mereka bukanlah bagian dari misinya, kecuali mereka mengejarnya. Itu sudah urusan lain. Si pembunuh ini kemudian secara misterius memperingatkan mereka untuk berhati-hati karena bosnya yang menyuruh si pembunuh ini adalah hamba Tuhan. Misterius banget ya. Si pembunuh akhirnya melarikan diri dengan menuruni tembok. Di situ ternyata dia sudah disediakan mobil yang ditinggalkan oleh bosnya. Tapi tiba-tiba, boom! Mobil itu seketika meledak saat di starter. Have you come to make me a martyr? Langdon dan Vetra berserta pihak keamanan bergegas kembali ke Vatikan, di mana mereka menemukan si Patrick ini dadanya sudah dicap dengan simbol Vatikan. Sontak Patrick lalu berteriak bahwa pelakunya adalah Komandan Richard, dan tanpa pikir panjang polisi langsung menembaknya. Musuh agung Simeon yang berlari dan seolah ingin membunuh Patrick pun ditembak. We only have 19 minutes. And get the helicopter for the older cardinals, right? Yes, sir. Ketika Komandan Richard meninggal di depan Langdon, ia membuka tangannya untuk mengungkapkan bahwa ia memiliki kunci yang kemudian diambil oleh Langdon. Those are upside down. St. Peter. The first pope was crucified upside down. It's in St. Peter's tomb. Setelah itu tabung antimateri yang dicuri ditemukan di makam Santo Petrus di bawah gereja. Tapi Vetra mengatakan kalau masa penggunaan baterai di dalam tabung antimateri terlalu cepat habis karena di situ suhu udaranya lebih dingin.
Sontak Patrick merebut tabung itu dan berlari menuju helikopter yang berada di luar menunggu untuk terbang. Ia sendiri yang ingin menerbangkan helikopter tersebut. Roberto, there's an emergency. I'll take her up alone. Scott, clearance! Pilota dell'aeronautica. Oh my God. Pada ketinggian maksimum, ia melompat dari helikopter menggunakan parasut dan tabung antimateria itu akhirnya meledak di langit. Sumpah ledakan antimateri itu benar-benar mengerikan loh, seperti bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada saat Perang Dunia. Patrick dipuji sebagai pahlawan dan penyelamat bagi Vatikan dan Roma. Hat uns alle gerettet. Lalu para kardinal bergegas untuk memilih Patrick sebagai paus karena menganggap bahwa dia adalah pilihan langsung dari Tuhan. I am thinking now of Romano Pontifice Legendo numero 60. Acclamation by adoration. Ecco, señores. If the Holy Spirit speaks through us, and we call a man's name out loud, That is election by adoration. he's God's choice. Signor Camerlengo, Yes? the cardinals asked you to join them in conclave as soon as possible. Me? Yes, Padre. Sementara itu, Langdon menggunakan kunci Komandan Richter untuk menonton video keamanan yang menunjukkan bahwa Patrick berbicara dengan Komandan Richter sebelum serangan itu terjadi. His Holiness suffered from seizures. Steps were taken. What if he was trying to give me this key? Video itu mengungkapkan bahwa dalang dibalik pembunuhan kardinal dan pengeboman itu adalah Patrick itu sendiri, bukan Illuminati. Sungguh fakta yang sangat mengiluminatikan. Patrick mengungkapkan bahwa ia membunuh Paus Pius XVI karena ia merasa Paus telah mengkhianati gereja dengan mencoba menjembatani kesenjangan antara ilmu pengetahuan dan agama. Setelah Patrick membunuh Paus, ia berniat menjadikan dirinya sendiri terpilih sebagai Paus berikutnya dan mengerahkan para kardinal yang paling konservatif ke sisinya. It's finished. I've shown the journals to Father Simeon. The moment the doors to the conclave open, he will tell the cardinals what you've done. Help! He's the one. He's gonna go. Illuminatus! You bastard! Illuminatus! bastard! Kemudian oleh Langdon dan Petra rekaman itu ditunjukkan kepada konklav Paus termasuk Kardinal Strauss dan baru diketahui oleh Patrick. Gently, but within our walls. Patrick ini kemudian melarikan diri ke makam Santo Petrus di bawah gereja. Di situ dia bunuh diri dengan membakar dirinya sendiri. Udah kayak samurai di Jepang nih, yang memilih bunuh diri daripada hidup dengan menanggung rasa malu. Akhirnya Kardinal Bagia terpilih menjadi Paus ke-17 dengan memilih nama Paus Lukas I, dan Kardinal Strauss menjadi Kamerlinggo yang baru. Kardinal Strauss berterima kasih kepada Langdon atas bantuannya dan memberikan Langdon Diagramma Veritatis karya Galileo untuk penelitian Langdon sebagai hadiah, dan film pun berakhir. Oke, terima kasih kalian sudah menonton review film Angel and Demons kali ini. Saya minta maaf kalau dalam penyampaian ada kesalahan kata dan banyak kekurangan. Jangan lupa untuk bantu like, share, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar para dulur semua tidak ketinggalan update dari channel ini.
See you and sampai ketemu di next video.